Lesi destruktif batang otak. Pada gangguan destruktif batang otak, kehilangan kesadaran akut biasanya disertai dengan pola khas tanda pupil, okulomotor, motorik, dan pernapasan yang menunjukkan tingkat kerusakan batang otak. Tidak seperti herniasi rostrokaudal, di mana fungsi batang otak secara progresif hilang ketika gelombang herniasi diensefalon bergeser bawah. Lesi tegmental batang otak yang disertai dengan temuan yang lebih terbatas dapat menunjukkan tingkat lesi. Lesi destruktif pada tingkat tegmentum midbrain dapat merusak nukleus oculomotorius secara bilateral, menghasilkan mid-position pupil yang terfiksasi dan paresis pada aduksi, elevasi, dan depresi mata. Pada saat yang sama, abduksi mata dengan manuver oculosefalik dipertahankan. Jika batang otak juga rusak, seperti oklusi arteri basilar, akan muncul pula kelumpuhan acid bilateral. Lesi destruktif pada rostral pontine tegmentum menyisakan inti okulomotor, sehingga pupil tetap reaktif terhadap cahaya. Jika tegmentum pontine lateral terlibat, jalur simpatis dan ascendens dilator pupil keduanya rusak, mengakibatkan pupil kecil yang reaksinya terhadap cahaya dapat dilihat hanya dengan menggunakan kaca pembesar. Kerusakan pada vasikulus longitudinal medial menyebabkan hilangnya aduksi, elevasi, dan depresi sebagai respons terhadap stimulasi vestibular. Tetapi abduksi dapat dipertahankan pada pengujian okulovestibular. Jika pasien insufficiently arousable, gerakan mata vertikal dan vergensi yang diarahkan secara perilaku dapat ditimbulkan. Jika lesi meluas agak ke caudal ke midpons, mungkin dapat terjadi gazeparesis ke arah sisi lesi atau gerakan mata vertikal yang lambat, yang disebut ocular bobbing, atau variannya, tabel 2.3. Ketika lesi mengenai dasar pons, mungkin terjadi paralisis acid bilateral. Namun, hal ini tidak selalu terlihat jika lesi terbatas pada tegmentum pons, dan sebaliknya. Lesi pada dasar pons dapat menyebabkan paralisis acid bilateral tanpa kehilangan kesadaran, lock-in syndrome. Paralisis saraf motorik bawah wajah atau trigeminal juga dapat terlihat jika lesi meluas ke pons yang lebih kaudal. Keterlibatan pons juga dapat menghasilkan pernapasan apnestik atau ataksik. Di sisi lain, lesi destruktif yang terbatas pada pons bawah atau medula tidak menyebabkan hilangnya kesadaran. 83,84% pasien tersebut mungkin memiliki kerusakan yang cukup pada sistem motorik descendens sehingga mereka terkunci, yaitu memiliki quadriplegia dan gangguan supranuklear fungsi motorik wajah dan orofaringeal. 85 respons motorik mungkin terbatas pada gerakan mata vertikal dan berkedip. Lesi destruktif batang otak dapat terjadi sebagai akibat dari penyakit vaskular, tumor, infeksi, atau trauma. Penyebab paling umum dari lesi destruktif batang otak adalah oklusi arteri vertebralis atau basilar. Oklusi tersebut biasanya menghasilkan tanda-tanda yang menunjukkan tingkat infark. Lesi hemoragik batang otak paling sering merupakan perdarahan intraparenkim ke dasar pons, meskipun malformasi arteriovenosa dapat terjadi pada semua tingkat. Infeksi yang memiliki predileksi pada batang otak yang meliputi Listeria monocytogenes cenderung menyebabkan abses rombensefalik. 86 trauma yang menembus batang otak biasanya tidak menjadi masalah diagnostik karena hampir selalu berakibat fatal.